Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Juarifin di Erkal Talk, rumah kita bicara. Tagline-nya berani bicara, karena bicara butuh keberanian. Nah, sekarang ini episode perdana di Rumah Talk di channelnya Rumah Kita Nusantara Channel, dan kebetulan di episode perdana ini saya mau silaturahmi sekaligus mau belajar nih. Kalau orang dengar nama besar Bebek Salaman dan Soto Daging Wawan mungkin sudah ngeliat di portal, di segala macam. Nah, sekarang alhamdulillah saya ketemu sosoknya. Di samping saya ada Mas Wawan Sugianto. Sorry Mas, tapi nggak mau panggil Pak Wawan, maunya Om Wawan. Jadi kita nama ngopopnya Om Wawan. Yo, santai Mas. Mas, Bebek Salaman itu bagian nama besar yang secara jualan sih udah alhamdulillah stabil ya. Dan kalau Soto Daging Wawan itu di mana ada rest area, di situ kita ketemu nih. Alhamdulillah saya ketemu orang ini sekarang nih, Mas Wawan sendiri, Om Wawan. Nah, bisa dong Mas cerita Mas perjalanan sampai akhirnya stay di Bintaro, di Bebek Salaman Bintaro. Mungkin kan orang tahu cuman ya suksesnya aja. Kita mau tahu perjalanannya Om Wawan di dunia perbebekan, dan ternyata ini adalah ikon juaranya Bebek Surabaya gitu loh. Bebek khas Madu Surabaya ini juaranya nih. Dan bicara fashion dunia chef, kuliner, ini kalau kita itu mau berusaha ya harus ada jati diri atau pilihan kan gitu. Jadi pilihannya adalah kita mau bisnis atau berdagang. Ya kalau kita mulai dari awal pilihannya adalah berbisnis. Ya, berbisnis itu dengan modal yang terbatas, bahkan mungkin modal yang minim. Ya kita harus bermitra dan kita harus membuat merek, branding sendiri, gitu. Itu kalau kita berbisnis. Nah, kebetulan saya memulai awal kuliner itu bisa dikatakan bisnis gitu. Karena apa? Tapi nggak ujuk-ujuk langsung bebek kan Mas? Enggak, dulunya saya memulai itu dari soto. Masa masih muda. Tahun berapa Mas? Dengan bergulirnya waktu tahun 88. 88 bergulirnya waktu hingga mendirikan namanya Tosoto. Terus perjalanan waktu lagi 2012 mendirikan Bebek Goreng Harisa. Gitu. Terus dengan penuh kisah cinta perjalanan Om Wawan di Indonesia ini, di dunia ini berliku. Ya, memang ramuan cinta harus ada di dalam Mas ya? Selalu. Kita bekerja apapun, masak apapun, ya harus dengan cinta, karena dengan cintalah kita melahirkan menu-menu yang lezat. Jadi makannya udah pakai rasa ya, luar biasa Om Wawan. Wah Om, segala macam orang katanya bisnis itu aman, stabil. Titik terendah tahun berapa sih Om? Saat sebenarnya kalau saya rasakan ada yang sebagian merasakan, tapi termasuk saya ya. Itu setelah COVID itu, jadi masa COVID itu memang masa yang sangat pahit bagi saya, tapi itu suatu pengalaman yang besar dan suatu anugerah atau kenikmatan yang saya syukuri sampai sekarang kita sehat gitu itu. Jadi konteks bersyukurnya dikencengin ya. Iya, ada sisi yang kita mungkin bisnisnya, karena saat itu saya banyak tempat usaha di mall. Ya itu kan? banyak yang tutup. Gitu, rest area dan hampir semua bisnis, tapi yang ngikuti bisnis online ada yang tambah kaya. Jadi beda-beda lah Mas. Tapi saya merasakan paling pahit itu karena ratusan outlet tutup. Kayak gitu. Dan itulah kekuatan pembisnis, bukan pedagang. Mungkin kalau pedagang sudah stres, sudah pindah haluan dari pedagang. Tapi jangan salah, pedagang kalau orang yang bermental berdagang biasanya tangguh juga. Dia tangguh karena dia sederhana pikirnya. Dia nggak perlu mikir berkarya, beli merek, beli franchise, rugi tutup, buka lagi kayak gitu. Nah, kalau seperti saya ini memang harus menjaga kualitas, menjaga rasa, itu tugas. Karena saya kan pendiri usaha kan, pemilik brandingnya gitu. Dan sebelum buka sendiri kan, saya dengar awal dari chef hotel dulu ya? Ya, dulu pernah ada kisahnya. Jadi memang passionnya di kuliner ya? Ya, kebetulan selain hobi masak, pernah bekerja di
salah satu hotel di Surabaya dulu. Teman-teman Rumah Kita Nusantara, sebenarnya yang penting berani dan tahu ilmunya. Betul. Mas, Bebek Salaman ini untuk sekarang sudah berapa franchise Mas? Titik Mas? Kita mendirikan dari 2003 ya, Desember ya. Sekarang Agustus 2004 berarti 9 bulan. Selama 9 bulan itu kita sudah ada 16 cabang. Sebenarnya kita belum franchise ya, kita belum franchise. Baru kita hanya kerja mitra yang kerja sama, kolaborasi bisnis saja. Kenapa sih Mas harus bebek Mas? Tapi yang dikelola oleh yayasan sendiri. Kebetulan saya di sini itu bukan sekedar nyari duit untuk kebutuhan hidup saya, tapi memang di sini saya berbagi dengan yayasan. Ada ceritanya juga. Aneka Sejahtera Indonesia. Dan kenapa harus jatuhnya ke bebek Mas? Mungkin kalau soto, kalau yang lain. Saya di kuliner ini tidak bebek, tapi bebek tuh saya punya sejarah. Dari muda saya suka makan nasi bebek gitu. Jadi apalagi kiblatnya saya ini dari kecil saya tinggalnya di Surabaya. Gitu. Jadi kebetulan saya suka banget dengan menu bebek gitu. Olahan bebek di sini apa aja Mas sudah diciptakan untuk? Di sini variannya banyak. Selain bebek goreng sambal lombok hijau, sambal marangi, sambal celurit. Tapi ada bumbu Madura, ada andalannya di sini tuh bebek bercanda. Dan saya pernah nyobain gitu. Bebeknya Mas Wawan ini nggak keras. Pertama yang empuk gitu, yang kedua juga nggak amis gitu. Buka sedikit Mas saya Mas. Jadi orang tuh selain makan kelezatannya ada sih resep-resep gitu. Jadi kan begini, sebenarnya di Indonesia tuh sayur, terus sayur-sayuran, bumbu-bumbu, rempah-rempah itu diyakini untuk bisa untuk kesehatan, stamina lah. Semisal ini banyak rempah-rempah yang bisa menghilangkan manis, rempah-rempah yang bisa menghilangkan lemak tinggi. Semisal kayak serai, daun pre, daun salam, terus kunyit, jahe, kayak gitu-gitu kan. Nah, kebetulan bebek Salaman ini kita menggunakan keberanian rempah, makanya bisa dibandingin bebek Salaman dengan bebek-bebek lain di Indonesia. Kalau habis makan dicium, nah kayak gitu. Pasti aroma amisnya nggak ada. Dan nggak ada mitos, jangan makan bebek kolesterol. Di sini nggak ada Mas. Gaskan ya, kita makan. Iya, karena cara masak kita aja itu direbus sangat lama. Kita nggak masak pakai presto ya, yang sekejap matang gitu. Kita masaknya diungkep lama, terus habis gitu dibiarin dulu kayak gitu. Nah, kan bebek Salaman tuh ciri khasnya empuk gitu. Kan unik-unik Mas. Kalau bebek kan biasa bebek wawan. Kayak misalnya soto daging wawan khas Madura. Ini bebek Salaman. Apa sih Mas filosofi yang ada nama di bebek Salaman? Kalau mau tren kan gampang bebek wawan gitu ya. Sebenarnya ada bebek nama juga gitu, nggak penting juga. Itu sebenarnya yang penting saya membuat merek itu sesuai kisah-kisah hidup saya. Sebenarnya itu ada rahasia hidup seorang Wawan Sugianto. Ini jadi ada kisah setengah-setengah Khalil Gibran penuh dengan rasa cinta dan filosofi hati nih. Tapi saya yakin kita dengan Salaman itu hidup kita penuh dengan kedamaian, karena Salaman itu juga silaturahim ya, karena dengan Salaman kita ini bersahabat. Karena itu masih tanda kita baik-baik aja. Saya berharap mendirikan bebek Salaman ini nanti akan bertahan, akan berada di dunia itu sepanjang masa 100 keturunan ke depan gitu. Nama ini tetap jadi brand yang awet selalu menjadi bebek Salaman. Mas, Salaman, bebek Salaman, Mas Wawan sendiri ini mau masa pribadinya Mas. Kenapa Mas Wawan tuh menempatkan bisnis dengan romantisme? Apa sih Mas rahasianya Mas? Jadi suasana kerja karyawan senyum, bahagia gitu. Jadi saya ngeliatnya di ruang lingkupnya restorannya Mas Wawan tuh penuh dengan kebahagiaan, senyum semua. Apa tipsnya Mas gitu Mas? Di restoran
sebenarnya aturan di sini itu sebenarnya ada aturan yang mengganggu kebahagiaan kita ya. Satu contoh hal kecil. Sebenarnya saya ada aturan di sini, dilarang melayani jasa beli rokok misalnya. Ya kan? Karena itu menyusahkan kan. Nah, kayak gitu ya. Misalnya kayak gitu. Terus dilarang marah gitu. Dilarang bertengkar gitu ya. Saya membuat karya Bebek Salaman ini bukan saja bersahabat aja ya, tapi harus membuat lingkungan ini bahagia. Makanya Bebek Salaman banyak ada yang lab berapa tempat kita punya lab musik. Contohnya di Bebek Salaman Bintaro ini ada hari-hari khusus, ada musiknya. Ada forum diskusi juga. Iya, dan Bebek Salaman Bintaro ini bebek yang resto Bebek Salaman yang terspesial karena sudah didatangi banyak artis nasional. Dan sebagai tempat yang berkah juga untuk memulai bisnis dan tender-tender ya. Gitu. Mas, kan waktu Mas Maud padat banget nih. Saya mau dong Mas, rahasia buat teman-teman anak-anak muda di kota besar untuk memulai bisnis kuliner atau wirausaha kuliner, tipsnya apa sih Mas? Tipsnya sebenarnya selain modal ya. Kalau modal mungkin kalau bicara modal siapapun bisa mulai usaha kalau ada modal. Ini nggak ada modal, tapi ada network, ada keberanian, ada ilmunya juga. Itu ada satu yang spirit nggak buat mereka jadi percaya diri. Oke, gue besok mau mulai usaha. Sebenarnya gitu. Saya gabung dengan yayasannya Pak Menteri ini. Kita ada program-program yang kebetulan misalnya ini ada brand merek soto Mariam, soto ayam Mariam. Itu kalau kita ada orang yang punya tempat atau dia nggak punya modal, bahkan kita modali. Oh, kemitraan. Ya, kita kemitraan mulai modal. Yang penting mereka menyediakan tempat kayak gitu kan. Oh, nanti orang mainnya tinggal tempat yayasannya. Modal alat masak hingga modal bekerja kita modali semua gitu. Jadi ada konteks CSR-nya, CSR kuliner dengan sistem kerjasama. Makanya ini justru yang lebih untung adalah nilai keberkahan di bisnisnya ini. Dan anak-anak muda ini Mas, jadi yang sekarang yang tipsnya ngumpulin duit dulu apa bentuk keberanian dulu Mas? Sebenarnya begini, karena sekarang ini ada beberapa bisnis kuliner yang tidak perlu pakai modal. Mereka harus rajin online. Dengan TikTok mereka itu tidak perlu bermodal, bisnis kuliner bisa gabung dengan Bebek Salaman kalau mereka bisa misalnya membuat konten, buka keranjang kuning, kita nyediain produk gitu. Karena Bebek Salaman ini juga kita menjual produk tidak harus pakai merek Salaman, jadi kita produksi kita juga karena kita ada ternak ya, jadi ada ternak, terus kita juga jual kondisi sudah di packingi udah matang kayak gitu. Brand-brand apa aja sih di bawah Mawan sih yang sekarang? Kalau yang dulu-dulu sudah saya kasihkan anak-anak saya, saya sekarang membawa brand baru. Sekitar ada 5 merek, yaitu nasi babat Mbok Wanto, lalapan pinggiran, soto Mariam, Bebek Salaman, soto daging wawan. Jadi kita ada 5. Terus ini kita lagi daftarkan lagi namanya kafe. Kafenya namanya Cafe Riordan. Kita lagi daftarkan merek itu. Jadi memang terus nambah lagi. Oke. Ini Mas, kalau misalnya butuh teman-teman, kalau butuh tempat di Bintaro, lokasi tempatnya di mana sih Mas? Biar teman-teman yang lihat bisa mampir langsung, bisa silaturahmi, bisa ketemu Wan. Boleh, kan tinggal klik aja Bebek Salaman sektor 9 ya. Kita di sumber apa namanya ini? Jalan Pondok Pucung. Jalan Pondok Pucung. Gitu. Patokannya ya depan Bintaro. Bisa kan sekarang Center. Oke teman-teman, itulah obrolan singkat dengan saya bilang proses profesional sukses. Jadi memang Om Wawan ini penuh perjuangan untuk sampai ke Jakarta menjaga brandnya, baik bebek, baik soto maupun yang lainnya. Dan yang penting kata Om Wawan ada cinta di dalam semuanya. Jadi prosesnya lebih damai. Iya. Jadi masalah seberat apapun kalau dengan cinta biasanya luluh semua ya. Betul. Oke, tetap di RK Talk, berani bicara. Kalau bicara harus berani. Terima kasih, saya Mas Jarifin dan Mas Sugianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.